Jujur, gue agak tidak percaya dengan cerita tentang orang yang hilang di atas gunung. Sampai gue membaca banyak kasus dan mengambil kesimpulan. Banyak banget nih orang yang menghilang di atas gunung secara misterius. Dan itu nggak hanya di gunung yang ada di Indonesia aja, tapi juga ada di gunung luar negeri. Nah, pada episode malam Jumat kali ini, gue akan ngebahas sekiranya 3 kasus dari orang yang menghilang di atas gunung secara misterius. Ketiga kasus ini merupakan kisah nyata dari pendakian ya di gunung yang ada di luar negeri. Nah, pasti nih, gue tahu banget nih, gue udah baca kolom komentar, banyak bang bahas dong gunung-gunung atau orang-orang yang hilang di gunung secara misterius yang ada di Indonesia. Oke, kalau video ini tuh mencapai 250.000 views dalam 1 minggu. Nah, video yang part kemarin itu kurang lebih gue chat itu masih 180 atau enggak 190 lah, masih belum 250. Maka dari itu gue ngebahas gunung yang ada di luar negeri dulu nih di part kedua. Maka dari itu langsung aja deh share video ini ke temen lo yang suka menghilang, bukan di gunung tapi gara-gara ngutang. Nama gue Ewing dan ini adalah 3 kasus orang yang menghilang di gunung secara misterius. Bagian kedua. Ketiga, halo. Pada 29 April tahun 2001, ada anak kecil berusia 6 tahun yang bernama Heli Zega pergi jalan-jalan ke daerah sebuah gunung bersama kakek dan neneknya. Mereka itu jalan-jalan nih ke area taman nasional yang bernama Buffalo National River di Arkansas, Amerika Serikat. Nah, mereka berjalan di taman nasional dan sampailah tuh ke daerah yang pepohonannya tinggi. Di perjalanan, Heli yang masih berusia 6 tahun ini itu merasa lelah untuk berjalan. Cuaca hari itu juga mulai panas terik, sehingga Heli itu mulai rewel dan ngedumel. Kakek dan neneknya ini itu menaruh Heli di sebuah batu besar untuk duduk dulu di situ sejenak. Di atas batu itu, Heli mulai rewel, mulai ngedumel dan bilang dia nggak mau jalan lagi, maunya digendong. Kakek dan neneknya ini nggak mau gendong Heli. Mereka bilang ke Heli, sebenarnya gunungnya itu udah deket tuh, puncaknya udah deket. Nggak gunung sih, kayak dataran tinggi lah. Itu udah deket tuh, sebentar lagi kita nyampe. Ayo, kamu pasti kuat. Ayo, pasti kita bisa. Kayak disemangatin gitulah. Tapi tetap aja, Heli ini makin kekeh. Pengennya tuh digendong. Ya udah, kakek dan neneknya ini kayak pura-pura ninggalin Heli gitu. Mereka bilang ke Heli ya, kalau kamu ngedumel marah-marah gitu, kakek dan nenek ini jalan duluan ya. Mereka berdua terus balik badan dan mulai tuh jalan menjauhi Heli. Sambil sesekali ngelihat ke belakang ke arah Heli. Harapan kakek dan neneknya adalah Heli yang melihat kakek neneknya ini jalan gitu, itu bangun dari duduknya dan terpaksa tuh jalan ngikutin kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya berjalan tuh beberapa langkah, terus nengok ke arah Heli. Heli itu di belakang masih terlihat duduk di atas batu sambil ngedumel sendiri. Ya udah, kakek dan neneknya itu jalan lagi tuh beberapa langkah, lalu menengok ke arah Heli. Kakek dan neneknya langsung bingung. Kok Heli menghilang? Mereka berdua berjalan lagi, balik lagi nih, yang tadinya ke sini, jalan lagi ke belakang ya, menuju ke batu tempat Heli itu duduk. Nah, dan mereka pas nyampe di batu ini, tempat Heli duduk, itu mereka melihat ke arah sekitar. Di sana mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan Heli dan sangat-sangat bingung karena gak mungkin dong anak kecil berusia 6 tahun tiba-tiba itu menghilang begitu saja. Mereka mencoba untuk meneriakkan nama, yang memanggil nama Heli, berteriak gitu dan tidak ada jawabannya. Mereka coba mencari nih area sekitaran batu itu ya, misalnya di batu sekitaran 10 meter melingkari batu itu, area itu tidak ada juga tuh tanda-tanda keberadaan Heli. Mereka berdua di sini mulai panik, bingung dan keringat dingin karena cucu kesayangan mereka tahu-tahu menghilang di dalam hutan dalam sekejap mata.
Mereka berdua tuh langsung tuh turun ke base camp ya, dan di base camp mereka ngobrol sama pihak penjaga, pihak berwajib yang ada di sana, dan singkat cerita diadakan semacam pencarian besar-besaran di Taman Nasional Buffalo National River Park ini. Dan pencarian ini itu melibatkan banyak orang loh, melibatkan banyak orang, helikopter, dan juga anjing pelacak. Setelah 51 jam pencarian, Haley tidak ditemukan. Bisa dibilang kakek dan neneknya ini kayak 51 jam itu sama aja kayak 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. 3 hari anak umur 6 tahun menghilang di hutan secara misterius. Kakek dan neneknya ini udah mulai hopeless lah, udah mulai capek, udah mulai kehilangan harapan. Sampai akhirnya ada 2 orang pencari nih ya, itu pergi ke sekitaran sungai di bawah tebing yang tinggi. Area ini kebetulan terlarang. Tidak boleh ada pengunjung yang masuk ke sana. Tapi tanpa disangka, 2 orang ini malah menemukan Haley itu sedang duduk di pinggir sungai, lagi bermain air. Nah, si Haley itu yang lagi duduk di sungai itu ngelihat ke arah penjaga si pencari ini dan kayak melambaikan tangannya, dadah-dadah. 2 orang pencari ini langsung tuh berjalan menuju ke Haley dan membawa Haley itu pergi ke base camp. Di base camp ya seperti biasa, kakek dan neneknya itu terharu ketemu dengan Haley, terus juga wah bersyukur banget lah karena Haley akhirnya ditemukan setelah 51 jam pencarian. Tim medis pun juga memeriksa keadaan Haley dan alhamdulillah Haley itu benar-benar sehat-sehat aja. Tidak ada lecet ataupun luka dan benar-benar 100% sehat. Tim pencari, tim medis, polisi, dan kakek neneknya ini akhirnya bertanya ke Haley, "Kamu kemana aja? Kok 3 hari dicari, itu nggak ketemu?" Haley bilang, "Oh, aku tadi main air sama Alice." Semuanya bingung, terutama tim pencari. Karena pas si tim pencari itu menemukan Haley lagi bermain air, itu Haley lagi sendirian. Tim pencari nanya ke Haley, Alice itu siapa?" Nah, Haley pun dipancing nih untuk terus bercerita ya. Dan hasilnya adalah waktu si kakek dan neneknya ini lagi pura-pura mau ninggalin Haley, ya, di matanya Haley, kakek dan neneknya ini itu beneran ninggalin Haley. Waktu itu kan dia lagi duduk nih di atas batu sambil ngedumel ya. Haley ngelihat ke arah kakek dan neneknya ini berjalan terus ya, berjalan terus dengan cepat sampai Haley tuh bangun terus ngikutin dan nggak nyampe. Akhir-akhirnya si kakek dan neneknya di matanya Haley itu menghilang dari pandangannya Haley. Haley pun sekarang berdiri nih di tengah hutan sendirian ya. Dan pas dia lihat kanan dan kiri, dia melihat ada di sebelah kanannya itu anak kecil lagi ngumpet di balik pohon. Nah, si anak kecil ini itu kayak ngintip gitu ke arah Haley. Si anak kecil ini ngintip ke arah Haley sambil melambaikan tangannya dan bilang, "Halo." Haley selayaknya anak kecil yang masih sangat-sangat polos ya, dia sekarang berjalan tuh nyamperin si anak kecil yang ngumpet di balik pohon. Begitu dia cek ke balik pohon, si anak kecil ini itu nggak ada. Tapi pas dia lihat pohon yang lain, ternyata anak kecilnya itu udah ada di sana. Udah di balik pohon itu. Dan si anak kecil yang ada di balik pohon itu lagi-lagi bilang, "Halo." Nah, Haley pun ya udah gitu terus kayak, "Oh, kok nggak ada di sini? Oh, di sana. Jalan ke sana." Pas nyampe sana, loh, kok nggak ada? Oh, di sana. Ya udah jalan terus kayak dipancing gitu loh sama si anak kecil ini. Sampai si anak kecil ini ujung-ujungnya main di air yang ada di sungai. Haley yang melihat anak kecil ini kayaknya seru banget ya. Main di sungai, main air, dia pun akhirnya ikutan dan main bareng. Pas dia lagi main bareng sama anak kecil ini, gak lama tim pencari itu datang ya, manggil Haley dan si anak kecil misterius yang ada di sampingnya lagi main air, tiba-tiba itu menghilang begitu aja. Nah, tim pencari, tim medis dan juga kepolisian itu pada takjub, heran, bingung, dan juga khawatir. Ya, karena takutnya yang hilang pada hari itu bukan si Haley aja, tapi si Alice juga. Tim pencari akhirnya tuh bersiap-siap tuh kayak, oke, let's go, kita pergi lagi nih mencari Alice.
Tapi pas mau berangkat, diberhentikan sama tim pengelola. Karena Alice itu memang menghilang. Tapi sejak 23 tahun yang lalu. Jadi 23 tahun yang lalu itu pernah ada anak kecil yang bernama Alice dilaporkan menghilang di dalam hutan dan jasadnya ditemukan di sekitaran sungai. Semuanya langsung bingung, langsung kayak berusaha mencerna. Kayak kok bisa gitu Hailey ketemu sama Alice ini. Kedua, masuk ke lubang. Di tahun 2013, ada seorang remaja laki-laki yang bernama Dustin yang punya keinginan yang besar. Saat itu dia masih berusia 19 tahun dan baru lulus SMA. Dustin ini ingin pergi berkemah, mendaki berbagai macam gunung dan menjelajah alam yang luas. Dia begini karena terinspirasi dari film favoritnya yang berjudul Into the Woods. Nah, makanya tuh pada bulan Maret tahun 2013 dia bilang ke keluarganya, ke ayah ibunya kalau dia itu pengen pergi dan menjajahi alam bebas. Kayak my trip, my adventure. Ayah dan ibunya itu tidak setuju dan berusaha memujuk Dustin, tapi Dustin ini kekeh karena it's my dream, mas, ya it's my dream, nggak bisa. Dustin pengen pergi dan ya udah. Akhirnya Dustin pamit tuh, pergi dari rumah dan membawa perlengkapan lengkap untuk eksplor ke alam bebas. Dia pergi itu sambil mengendarai mobilnya dia, yaitu mobil pick up mereknya Toyota. Nah, pada tanggal 15 Maret tahun 2013, Dustin itu menelpon orang tuanya dan berkabar kalau dia itu dalam kondisi yang sehat. Nah, Dustin juga bilang kalau dia itu lagi isi bensin di pom bensin yang ada di Oregon Field. Orang tuanya lalu meminta Dustin itu kayak, oke, ya udah hati-hati ya, kabarin terus. Nah, orang tuanya bilang gitu ke Dustin. Dustin bilang, oke ya, oke bu, ya udah aku pergi dulu ya. Ya, tutup, cekrek. Besok harinya di tanggal 16 Maret, Dustin itu menelpon mantan pacarnya. Nah, Dustin ini bilang kalau dia itu lagi tersesat di hutan dan berada dalam situasi yang aneh. Si mantan pacarnya nih bingung, kayak situasi yang aneh. Anehnya tuh gimana ya? Dustin berusaha menjelaskan, tapi menurut kesaksian mantan pacarnya, suara Dustin itu tidak terdengar jelas dan kedengeran sangat panik. Lalu nggak lama teleponnya itu ketutup. Si mantan ini mencoba menelpon ke Dustin lagi ya, tapi yang terdengar malah nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Nah, dicoba tuh beberapa kali, tetap aja nggak nyambung. Kan kalau nada deringnya begitu berarti teleponnya Dustin itu HP-nya mati gitu kan ya. Nah, ya udah si mantan akhirnya ngabarin orang tuanya Dustin. Orang tua Dustin yang menerima berita ini langsung khawatir dan menelpon ke pihak kepolisian. Karena orang tua Dustin itu kayak yakin nih kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Dustin. Singkat cerita, polisi langsung melakukan pencarian. Yang mereka cari pertama adalah pom bensin di Oregon Field. Karena Dustin itu pernah ngabarin orang tuanya kalau dia itu lagi isi bensin di sana. Hasilnya, Dustin memang pernah ada di sana. Petugas bensinnya tuh kayak bersaksi bahwa emang ada nih cowok yang kayak Dustin yang isi bensin dan nelfon di sini. Tapi setelah itu, ya cowok ini pergi dan ya sudah, petugas bensinnya ya nggak tahu kemana lagi dia. Ya udah deh, kepolisian langsung mencari itu gunung di sekitaran Oregon Field. Karena ya Dustin kan katanya pengen explore gunung, pengen explore alam bebas. Ya otomatis gunung yang dekat pom bensin dicari tuh. Hasilnya, Dustin itu masih belum ditemukan. Sebulan kemudian, tanggal 15 April tahun 2013, ada laporan masuk nih ke polisi. Laporannya itu berisi ada orang yang menemukan satu mobil pick up Toyota itu berhenti di pinggir jalan. Polisi segera mengecek mobil yang berhenti itu dan ternyata mobilnya itu adalah mobilnya milik Dustin karena di plat nomornya itu terregistrasi atas nama kepemilikannya si Dustin. Ketika mobilnya diperiksa dalamnya ya, di dalam mobil itu terdapat stok makanan, GPS, dan juga barang-barang pribadinya Dustin. Ya, dengan ini polisi berpikiran,
fix mobilnya ini itu adalah mobilnya si Dustin. Tapi Dustinnya nggak ada. Kemana Dustinnya? Ya udah, akhirnya dicari tuh daerah sekitaran mobilnya ini, dan hasilnya Dustin masih belum juga ditemukan. Setahun kemudian, pada 7 Oktober tahun 2014, ada seorang pemburu rusa yang sedang berburu di area selatan Burns Mountain. Dia tiba-tiba melihat sesuatu ya di semak-semak. Begitu dia samperin, dia kaget, bingung, dan langsung ngibrit ya, berlari menghubungi polisi. Polisi dengan cepat itu datang, dan polisi yang nyampe di lokasi itu juga kaget dan bingung. Yang mereka lihat adalah sebuah jenazah dengan kondisi telanjang dan kepalanya itu masuk ke dalam tanah, tapi kaki dan tangannya itu terjuntai keluar. Jadi bisa dibilang kayak masuk gitu palanya ke tanah. Bahkan polisi yang pertama kali menemukan jenazah ini itu menuliskan laporannya. Laporannya ditulis dengan kalimat bagaikan manusia yang ditanam di dalam tanah. Polisian pun langsung mengadakan olah TKP, dan ternyata jenazahnya ini adalah ya bener banget tebakan lo. Jenazah ini adalah jenazahnya Dustin. Dustin ditemukan dengan leher dan kepala itu tertanam ke dalam tanah, dan badan, tangan, kakinya itu menjuntai keluar. Pihak forensik yang mengolah TKP itu speechless dengan temuannya ini, dengan kondisi Dustin ini, kayak kebingungan banget. Dari info yang gue dapat, tim forensik melaporkan bahwa di jenazahnya Dustin itu tidak ada keretakan pada tulang-tulangnya Dustin. Tidak ada juga luka. Tidak ada juga tanda-tanda bunuh diri. Bahkan tidak ada tanda-tanda serangan dari hewan buas. Jadi bisa dibilang tubuhnya Dustin itu bersih. Tapi dalam kondisi yang sudah membusuk. Tim forensik kayak memberikan kesimpulan ya. Somehow Dustin ini kayak datang ke area ini ya, ke area selatan Gunung Burns Mountain, terus mengubur kepalanya sampai ke dalam tanah dan meninggal begitu aja. Detektif yang menginvestigasi kasus ini mencoba menerka sekiranya apa sih yang terjadi dengan Dustin, dan ujung-ujungnya kebingungan ya. Sampai sekarang nih nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Dustin. Pertama, kota mati yang menghilang. Kalau yang menghilang itu 1 atau 2 orang, ya oke, ngeri lah ya. Tapi bayangkan kalau 1 penduduk kota itu menghilang semua. Jadi ada sebuah kota di Alaska yang bernama kota Portlock yang memiliki banyak sekali kisah misterius tentang orang yang hilang. Kalau gue buat kisah tentang Portlock, tentang orang yang hilang di Portlock, itu bisa jadi video kayak 1 jam lebih karena udah banyak banget yang menghilang di sana. Nah, sedikit sejarahnya nih ya. Kota Portlock itu pertama kali ditemukan pada abad ke-17 di Alaska oleh seorang kapten kapal Inggris, dan kemudian dibuka tuh oleh pemerintah Amerika pada tahun 1921. Lambat laun ada banyak tuh pendatang yang tinggal di kota Portlock ini, dan alhasil fasilitas di kota Portlock itu dibangun dan dikembangkan. Sayangnya, menjelang tahun 1950 itu banyak banget penghuni kota ini yang menghilang dari sana, sampai populasi di kota Portlock itu mencapai 0. Beberapa orang menyebutkan alasan kenapa kota ini menghilang adalah karena sering diserang oleh makhluk aneh. Salah satu kisah penyerangan yang paling populer adalah kisah yang dialami oleh Albert Petka di tahun 1920. Saat itu dia sedang memancing di atas perahu di sebuah danau. Tiba-tiba ada makhluk berbulu, katanya dia, yang besar yang menyerangnya. Albert yang berdiri sendirian di atas perahu yang ada di tengah danau ini bersaksi bahwa dia seperti sedang dipukulin sama banyak orang. Ya, dia bahkan berusaha untuk kabur, untuk menyelamatkan dirinya dengan cara melompat ke air. Dari perahu nih lagi dipukulin kayak, sakit banget, udah tiduran. Dia berusaha untuk melompat
ke air danau, tapi kakinya itu kayak ada yang menggenggam, jadi ditarik lagi. Nggak lama, serangan ini itu tiba-tiba berhenti. Albert yang terluka, yang udah tiduran, yang udah berasa dipukulin ya, itu kayak setengah sadar, bangun, dan melihat ke sekitaran dia. Dia merasa aneh karena di sekitaran dia itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia ini lagi di atas perahu di tengah danau dan nggak ada tuh tanda-tanda kayak di tengah danau, jadi nggak ada tuh apa-apa di sana. Di sekitaran dia di perahunya bahkan nggak ada apa-apa, cuma dia sendirian. Dia bahkan tidak mendengar ada sesuatu yang masuk ke air. Jadi apapun yang menyerang dia di atas perahu yang ada di tengah danau itu tiba-tiba menghilang begitu aja. Albert pun perlahan mendayuh tuh perahunya ke pinggir danau, dan di pinggir danau dia tuh memanggil warga sekitar dan meminta pertolongan untuk dibawa ke dokter. Dokter yang merawat Albert ini bingung dengan cerita Albert karena luka di tubuhnya Albert itu memang terlihat seperti habis dipukulin banyak orang. Albert pun pada akhirnya besoknya itu meninggal akibat luka dalam habis dipukulin banyak orang. Selain itu juga, pada tahun 1931, banyak pemburu hewan dan penambang emas dilaporkan menghilang. Mereka itu pergi ke hutan dan pegunungan, tapi tidak pernah kembali lagi. Saking banyaknya orang yang hilang pada saat itu, masyarakat di kota Portlock ini kayak capek untuk melakukan pencarian. Seminggu sekali pencarian. Jadi kayak, ini pencarian terus nih. Sekalipun dilakukan pencarian, pasti si orang yang dicari itu ditemukan dalam keadaan meninggal penuh luka seperti dipukulin banyak orang. Nah, kisah-kisah tentang orang yang hilang dan meninggal karena dipukulin ini terus-menerus menghantui masyarakat Portlock sampai akhirnya pada tahun 1949 ya. Jadi pada tahun 1949 ini itu masyarakat sana itu mulai kayak menerka-nerka sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, masyarakat kota Portlock ya, itu mengaitkan semua kasus orang yang hilang dan meninggal karena dipukulin orang itu pelakunya adalah makhluk yang bernama Nantinak. Nantinak ini itu dipercaya semacam makhluk hewan atau mitos atau mitologi gitu yang dipercaya sama sama suku Indian, suku Asia Amerika. Nah, Nantinak ini adalah makhluk atau hewan yang tubuhnya tinggi dan seluruh tubuhnya itu berbulu. Jadi nggak ada yang tahu deskripsi jelas nih mengenai Nantinak. Cuman penduduk kota Portlock itu yakin pelakunya ini adalah Nantinak nih. Keyakinan ini itu bertambah karena keberadaan Nantinak itu dibuktikan oleh penemuan satu grup masyarakat yang berusaha menginvestigasi kasus kehilangan, kasus pemukulan ini. Mereka menemukan ada jejak kaki sebesar kurang lebih 45 cm di area hutan. Jejak ini itu terus diikutin tuh hingga nyampe ke area pegunungan. Pas di area pegunungan itu di sana ada banyak darah yang berceceran. Dan seperti yang selalu gue bilang, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Akibat penemuan ini, ya diadakan tuh semacam musyawarah di balai kota. Alhasil, keputusan terbaik yang diambil oleh seluruh masyarakat adalah pergi dari kota Portlock. Keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik ya, karena jumlah orang yang hilang itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang masih tinggal di kota Portlock. Bisa dibilang rasionya yang menghilang itu ada 100, yang masih ada itu 80. Banyakan 100 dong daripada 80. Nah, ya udah. Beberapa hari kemudian ya, hampir semua penduduk nih yang sekiranya masih hidup, yang masih tinggal di kota Portlock itu berbondong-bondong pergi dan pindah dari kota Portlock. Kecuali satu orang, yaitu petugas pos. Jadi ada cerita yang agak lucu nih. Jadi gini,
Kenapa petugas pos itu nggak bisa pindah dari kota Portlock? Karena si petugas pos ini, satu orang ini, itu mempunyai kontrak kerja dengan pemerintah sampai tahun 1950. Sedangkan orang-orang itu udah mulai pindah di tahun 1949. Mau nggak mau, petugas pos ini ya selama setahun itu tinggal sendirian di kota Portlock. Lalu pada tahun 1950 ketika ada nih petugas pos dari kota pusat, dari pemerintah pusat datang ke kantor pos yang ada di kota Portlock ya, si petugas pos ini itu langsung kaget karena di kantor pos itu ditemukan jenazah petugas pos dengan kondisi seperti dipukulin banyak orang. Jadi ya sedikit informasi menarik nih. Jadi kayak kota Portlock itu nggak cuma ditinggalkan oleh masyarakat, tapi juga dihapus dari peta oleh pemerintah Alaska. Pemerintah Alaska itu percaya bahwasannya kota Portlock itu lebih baik ditinggalkan begitu saja. Karena somehow ada makhluk yang memburu manusia tinggal di sana. Satu-satunya bukti tentang kota Portlock itu hanyalah foto ini. Jadi, foto ini itu diambil oleh mantan penghuni kota Portlock yang mau balik nih ke kota Portlock untuk menjarah. Tapi nggak jadi karena udah ngeri duluan dengan sejarah kota Portlock. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Share video ini sampai mencapai 250.000 views minggu depan ya. Karena kalau sudah mencapai 250.000 views, nanti akan gue bahas tuh sekiranya kasus-kasus orang yang menghilang secara misterius di gunung yang ada di Indonesia. Maka dari itu, share video ini ke teman-teman lo yang suka menghilang. Bukan karena di gunung, tapi gara-gara sering utang. Terus juga kalau lo menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis emojinya apa dan juga detiknya keberapa. Nanti akan gua pin di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena setiap minggunya gue akan upload sekitar 2 atau 3 video horor. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.